Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram Islam tahun 1613 hingga 1645. Simak penjelasannya. Raden Mas Rangsang merupakan nama asli dari Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan Prabu Hanyokroowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Tepat pada tahun 1613 genap di usia 20 tahun Sultan Agung naik tahta. Keberhasilan yang membawa kerajaan Mataram Islam pada puncak kejayaan 1627 Masehi merupakan salah satu bentuk nyata kepemimpinan dari Sultan Agung. Saat masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Dalam kurun waktu 1612 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram semakin berkembang, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kepemimpinan Sultan Agung membawa banyak dampak positif bagi kerajaan Mataram Islam untuk dapat meningkatkan peradaban kebudayaan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Ada beberapa keahlian yang dimiliki Sultan Agung baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membuat peradaban kerajaan Mataram semakin berkembang pesat. Tidak hanya itu saja, nama Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran untuk melawan Belanda yang tiba melalui kongsi dagang VOC. Saksi Bisu Batavia adalah salah satu lokasi perlawanan Sultan Agung terhadap VOC atau Foch yang dilaksanakan pada tahun 1628 dan tahun 2629. Perlawanan tersebut terjadi dikarenakan Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran Foch di Batavia dapat membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Karena kekuasaan Mataram Islam pada saat itu meliputi banyak daerah Pulau Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Nama perlawanan yang dilakukan oleh Foch pun juga membuat penyebaran agama Islam terhambat. Tidak hanya itu, Foch juga sempat memenangi pertempuran di Batavia yang berdampak pada kegagalan. Hal yang membuat kegagalan kerajaan Mataram Islam untuk bertempur. Pada saat itu Foch membakar lumbung persediaan makanan pasukan yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Kerawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas lagi subur. Sultan Agung meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam. Kegigihan Sultan Agung melawan Belanda sangat berdampak baik dalam mempertahankan bahkan mengembangkan budayawan lokal, terlebih khusus kebudayaan Mataram. Sultan Agung juga dikenal
sebagai penulis naskah sastra Gending, beliau menempatkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang wajib digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton. Sejarah puncak kejayaan Kesultanan Mataram Islam terjadi pada era Sultan Agung Hanyakrokusumo pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sosok bernama muda Raden Mas Rangsang ini adalah cucu pendiri Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mendeklarasikan Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1584 Masehi di alas Mentaok atau Yogyakarta. Panembahan Senopati akhirnya dinobatkan pada 1587 Masehi dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Sejarah kebudayaan. Di bawah pemimpin Panembahan Senopati, Kesultanan Mataram Islam berhasil menguasai beberapa wilayah di sekitar Bengawan Solo, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati wafat dan digantikan putranya Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyakrawati pada tahun 1613. Prabu Hanyakrawati meninggal dunia karena mengalami kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Raja penerus tahta Mataram Islam selanjutnya pun harus ditetapkan. Semasa hidup Prabu Hanyakrawati sempat berpesan agar tahta Mataram diserahkan kepada Raden Mas Rangsang. Namun karena suatu janji, maka tahta harus diserahkan kepada putra Prabu Hanyakrawati lainnya yang bernama Raden Mas Wuryah, meskipun hanya 1 hari sebagai simbolis menepati janji. Maka Raden Mas Wuryah yang menyandang kebutuhan khusus dinobatkan menjadi raja dengan gelar Adipati Martapura. Sehari kemudian Raden Mas Rangsang menggantikan Adipati Martapura sebagai penguasa Kesultanan Mataram Islam dengan gelar Sultan Agung Hanyakrokusumo. Kejayaan Mataram Islam di era Sultan Agung. Setahun setelah menjabat, Sultan Agung memulai operasi penaklukan sejumlah wilayah di Jawa untuk memperluas daerah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Perjalanan pertama dimulai ke timur Jawa, menerangkan bahwa Sultan Agung meluncurkan aksi penyerangan ke daerah timur. Sultan Agung memberikan perintah kepada Tumenggung Suratani yang akhirnya berhasil menguasai Malang dan sekitarnya. Atas pencapaiannya itu, Tumenggung Suratani dianugerahi gelar Senopati Menggala Yuda. Selanjutnya pada tahun 1615, Sultan Agung mengirim pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Martalaya untuk mengambil alih kekuasaan wilayah Wirasaba, kini wilayah Karesidenan Banyumas. Pada Januari 1616 atau setahun berselang, Kesultanan Mataram Islam diserang oleh beberapa wilayah yang menjalin aliansi termasuk Pasuruan dan Tuban. Sepanjang tahun 1616 hingga 1619, Sultan Agung juga melakukan ekspansi ke wilayah Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Tumenggung Martalaya dan Tumenggung Jaya Supanta berperan aktif dalam misi ini yang menuai keberhasilan. Misi menaklukkan Surabaya boleh dikatakan paling sulit dan berlangsung cukup lama, yakni pada 1620 hingga 1625 atau selama 5 tahun lamanya. Sultan Agung akhirnya menerapkan strategi untuk melemahkan Surabaya.
rantai distribusi makanan ke Surabaya dari beberapa wilayah yang sudah menjadi taklukan Mataram diputus pada 1625. Surabaya takluk dengan sendiri karena kehabisan bahan pangan. Kemajuan Kesultanan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam juga berhasil mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, tata negara, pemerintahan, dan lain-lain. Kebijakan ekonomi Sultan Agung pada masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1613 atau 1645 Masehi, ada 3 paket kebijakan ekonomi yang dijalankan Sultan Agung, yakni di sektor pertanian, fiskal, dan moneter. Di sektor pertanian diberikan tanah kepada para petani dan dibentuk forum komunikasi sebagai wadah pembinaan. Kemudian dalam bidang fiskal diatur regulasi mengenai pajak yang tidak memberatkan rakyat. Di aspek moneter dibentuk sebuah lembaga keuangan untuk mengatur kas kerajaan. Dalam bidang keagamaan dan hukum Islam, dalam sejarah raja-raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa, Sultan Agung menerapkan kebijakan berupa pembaharuan hukum sesuai ajaran agama Islam dan memberikan ruang kepada kaum ulama untuk bekerja sama dengan kerajaan. Selain itu, Sultan Agung merumuskan dan menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633 Masehi. Akulturasi kebudayaan juga diterapkan dalam upacara-upacara kerajaan, semisal upacara Garebeg Poso dan Garebeg Mulud. Garebeg Poso dimaksudkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Garebeg Mulud untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sultan Agung juga menghasilkan sejumlah karya seperti serat sastra gending yang terdiri dari pupuh sinom, pupuh asmarandana, pupuh dandanggula, dan pupuh durma. Tata bahasa pun mengalami perkembangan pada masa Sultan Agung dengan mulai diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di luar Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Sultan Agung juga menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Dibentuklah provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati sebagai kepala wilayah di daerah-daerah taklukan Mataram. Sepeninggal Sultan Agung, di bawah pimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda alias Foch. Bahkan Mataram 2 kali menyerang pusat Foch di Batavia, yakni pada tahun 1628 dan 1629, meskipun belum berhasil dengan gemilang. Kendati begitu, serbuan kedua Mataram Islam ke Batavia berhasil membendung serta mencemari Sungai Ciliwung. Akibatnya, wabah kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Foch kala itu, J.V. Chuen, menjadi korban wabah tersebut dan meninggal dunia. Sultan Agung wafat di Karba, ibu kota Kesultanan Mataram Islam atau yang kini berada di Pleret, Yogyakarta, pada 1645 Masehi. Sepeninggal Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran dan nantinya terpecah belah serta bisa dipengaruhi oleh Belanda. Itulah sejarah singkat dari Kerajaan Mataram Sultan Agung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.